Perkenalkan, nama saya Felicia Andraswari dengan NIM 128166038 akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu analisis perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap proyeksi neraca air di Indonesia. Latar belakang dari tugas akhir saya yaitu kajian mengenai seberapa besar dampak perubahan iklim terhadap komponen pemenuhan kebutuhan air di Indonesia diperlukan sebagai dasar pertimbangan upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan pada masa mendatang, menggunakan metode perhitungan neraca air atau weight meter. Tujuan dari tugas akhir saya yaitu mendapatkan jumlah ketersediaan air mendatang di Indonesia dan menganalisis dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air. Lanjut ke tinjauan pustaka yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan keadaan iklim yang dapat diidentifikasi seperti perubahan rata-rata dan atau variabilitas dalam periode yang panjang, seperti 1 dekade atau lebih, baik karena variabilitas alami atau sebagai hasil aktivitas manusia menurut IPCC. Di sini adalah grafik perubahan suhu permukaan darat dan perubahan suhu rata-rata permukaan global oleh laporan IPCC tahun 2019 yang menunjukkan adanya peningkatan dari 1 dekade ke dekade selanjutnya yang mengindikasi adanya perubahan iklim. Selanjutnya adalah pola curah hujan. Indonesia mempunyai 3 pola curah hujan, yaitu ekuatorial, monsunal, dan lokal. Tipe curah hujan ekuatorial berhubungan dengan adanya pergerakan zona konvergensi ke arah utara dan selatan mengikuti pergerakan semu matahari. Tipe monsunal dipengaruhi oleh adanya tiupan angin musim, dan tipe lokal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik setempat, yaitu adanya benang perairan sebagai sumber penguapan dan pegunungan atau gunung-gunung yang tinggi sebagai daerah tangkapan hujan, menurut Tukiri tahun 2010. Selanjutnya adalah neraca air atau weight meter. Metode neraca air ini dicetuskan Thornwick dan Meter merupakan metode estimasi keseimbangan tanah dan air dari data tanah dan iklim yang sederhana dan paling banyak digunakan. Prosedur dari neraca air Thornwick Meter dapat mengestimasi evapotranspirasi aktual serta defisit dan surplus dari air dalam tanah. Data yang digunakan dalam tugas akhir saya yaitu data curah hujan dan evapotranspirasi model CCAM atau Conformal Cubic Atmospheric Model, data curah hujan dan total evaporasi reanalisis ECMWF, dan data curah hujan dan suhu observasi BMKG. Selanjutnya, metode dari tugas akhir saya yaitu validasi data model CCAM menggunakan root mean square percent error atau RMSPE dari data observasi dan data satelit ke data model CCAM. Selanjutnya, koreksi data model CCAM menggunakan bias correction menggunakan data observasi. Selanjutnya, perhitungan neraca air Thornwick meter, dan terakhir adalah analisis hasil. Di sini adalah grafik nilai model observasi dan satelit curah hujan dari Stasiun Yogyakarta tahun 2006 hingga tahun 2018 berdasarkan penelitian oleh Putra tahun 2018 yang menunjukkan nilai model CCAM dengan garis merah masih cukup berbeda dengan nilai satelit dan observasi, dan juga adanya perhitungan RMSPE membandingkan data satelit dan model CCAM masih cukup tinggi yaitu 0,91 yang menunjukkan data model CCAM perlu dilakukan koreksi terlebih dahulu. Dan setelah dilakukan koreksi untuk 7 stasiun di sini, nilai RMSPE berkurang dari sekitar 0,8 hingga sekitar 0,4 dengan indeks bias yang cukup sama pada berbagai stasiun di seluruh Indonesia, yang menunjukkan bahwa bias correction sudah cukup valid untuk model CCAM yang bisa dilakukan untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah analisis perubahan iklim. Di sini adalah data observasi stasiun Bandung tahun 1976 hingga 2017. Yang di atas ini adalah nilai suhu rata-rata dan sini adalah curah hujan tahunan. Dan untuk suhu dapat lihat di sini juga terjadi peningkatan tren sebesar 7% dengan berjalannya 1 dekade dengan dekade lainnya menunjukkan adanya perubahan iklim. Dan untuk curah hujan tidak terdapat tren, maka tidak dapat mengindikasi adanya perubahan iklim. Di sini adalah untuk data model CCAM, di atas ini adalah evapotranspirasi dan di bawah adalah curah hujan, dan di sini juga terdapat tren pada evapotranspirasi model CCAM sebesar 8% yang juga mengindikasi adanya perubahan iklim yang juga cukup sama pada data observasi, dan juga untuk curah hujan sini tidak dapat mengindikasi adanya perubahan iklim yang sama dengan data observasi. Selanjutnya adalah analisis neraca air Thornwick meter. Di sini adalah proyeksi tahun 2021 untuk setiap bulannya, bulan Januari hingga bulan Desember. Dan di sini adalah peta tipe pola curah hujan di Indonesia oleh BMKG tahun 2007 yang menunjukkan untuk
Jawa terdapat nilai tertinggi surplusnya yaitu pada bulan Januari dan Desember yang menunjukkan pola curah hujan monsonalnya. Dan untuk Sumatera mempunyai nilai tertinggi adalah pada bulan Juli dan bulan Oktober di sini yang menunjukkan tipe curah hujan ekuatorialnya. Dan juga untuk Maluku mempunyai nilai tertinggi pada bulan Juni dan Juli di sini yang menunjukkan tipe pola curah hujan lokalnya. Yang menunjukkan bahwa model SICAM dapat menggambarkan pola curah hujan Indonesia sesuai dengan pola curah hujan yang diklasifikasi oleh BMKG. Selanjutnya adalah neraca air toilet meter pada periode baseline. Di sini adalah untuk model SICAM dan sini adalah reanalisis HMWF tahun 2001 hingga tahun 2010. Dan dapat dilihat sini untuk nilai neraca air cukup berbeda dikarenakan untuk reanalisis HMWF mempunyai nilai total evapotranspirasi yang cukup tinggi dibandingkan evapotranspirasi yang dikeluarkan oleh model SICAM. Namun untuk kedua data menunjukkan adanya penurunan tahun 2002 di sini dan juga tahun 2010. Dan kenapa hal itu terjadi? Dikarenakan tahun 2002 terdapat El Nino lemah dan tahun 2010 terdapat La Nina lemah. Selanjutnya adalah tetap periode baseline untuk tahun 2011 hingga tahun 2019. Dapat lihat di sini untuk tahun 2012 cukup menurun juga untuk kedua data dan kembali meningkat pada tahun 2019. Hal tersebut terjadi dikarenakan tahun 2012 terjadi La Nina lemah dan tahun 2019 terjadi El Nino lemah. Dan juga terlihat pada data reanalisis HMWF terdapat El Nino kuat tahun 2015. Selanjutnya adalah proyeksi neraca air tahun 2021 hingga tahun 2040. Di atas sini adalah tahun 2021 hingga 2030 dan di bawah adalah 2031 hingga 2040. Secara umum tidak terlihat tren peningkatan neraca air atau penurunan yang secara jelas, namun dapat dilihat di sini tahun 2023 dan tahun 2035 mempunyai nilai surplus yang cukup tinggi, dan untuk tahun 2033 juga cukup menurun di sini dan 2034 cukup meningkat. Selanjutnya adalah analisis neraca air toilet meter untuk grafiknya. Di sini adalah grafik nilai neraca air rata-rata tahunan tahun 2001 hingga 2019. Sini adalah untuk proyeksinya tahun 2021 hingga tahun 2040, dan ketika dibandingkan terdapat tren di sini, terlihat tren, dan trennya adalah sebesar 14%. Yang mengindikasi adanya perubahan iklim pada proyeksi neraca air. Kesimpulan dari tugas akhir saya yaitu peningkatan suhu sebesar 7% dan evapotranspirasi sebesar 8% pada data observasi dan proyeksi tahun 1976 hingga tahun 2017 mengindikasi terjadinya perubahan iklim. Tidak terlihat tren perubahan nilai neraca air secara signifikan pada peta neraca air periode baseline tahun 2001 hingga tahun 2019 maupun proyeksi tahun 2021 hingga 2040. Namun penurunan atau peningkatan nilai neraca air akan lebih kuat pada tahun dengan fenomena El Nino dan La Nina. Selanjutnya, peningkatan nilai surplus neraca air pada grafik periode baseline tahun 2001 hingga 2019 hingga proyeksi tahun 2021 dan 2040 sebesar 14% mengindikasi dampak perubahan iklim pada proyeksi neraca air di Indonesia. Berikut adalah daftar pusaka dari tugas akhir saya. Sekian dan terima kasih.